Mari kita lihat Yesaya pasal yang ke-12 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Yesaya 12 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Yesaya 12 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama kedua ayat ini, ayat 2 dan ayat yang ketiga. 1 ayat 2. Ayat 2. Ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dari firman Tuhan ini kita belajar Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai sumber keselamatan. Allah itu sumber keselamatan. Sumber keselamatan. Dan Dia bayangkan kepada kita bagaimana sumber keselamatan itu seperti sebuah sumur di mana kita menimba air untuk mendapatkan minum, air kehidupan. Kita tahu bahwa manusia bisa tidak makan selama beberapa hari, tetapi manusia tidak dapat hidup kalau dia tidak minum. Tubuh kita perlu minum, amin. Kalau kita kekurangan air, maka tubuh ini akan dehidrasi, kering, dan demam. Akan mulai dengan demam dan kemudian lama-lama menjadi kering, saudaraku. Bisa lemas dan bisa meninggal. Tubuh itu tidak boleh kekurangan air. Tubuh itu membutuhkan air. 70% tubuh kita mengandung air. Berapa persen? 70% tubuh kita ini mengandung air. Amin. Kita butuh air. Kita perlu air. Itu sebabnya Tuhan berbicara di sini tentang sumur. Sumur. Yang mana sumur itu berbicara tempat kita menimba air. Kalau zaman sekarang mungkin banyak di antara kita nggak mengerti. Mungkin ada yang nggak mengerti sumur karena nggak pernah lihat sumur. Tetapi kalau saudara yang dulu rumahnya pernah ada sumur, pasti saudara mengerti apa yang saya maksudkan pada hari ini. Orang-orang tua yang umurnya mungkin 30 tahun ke atas mengerti, tapi yang anak-anak muda sekarang ini mungkin jarang melihat sumur, mungkin bahkan nggak pernah melihat sumur, saudara. Tapi itulah dulu merupakan tempat kita mengambil air minum dari sumur. Dan kita tahu dari cerita firman Tuhan bagaimana Ishak juga berulang kali ketika dia menempati tanah yang baru, hal pertama yang dia lakukan adalah menggali sumur. Karena sumur itu adalah sumber kehidupan. Amin. Dan Yesus membandingkan dirinya, membayangkan dirinya bagi kita adalah seperti sumur itu. Dia katakan, kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Dia membandingkan keselamatan yang dia berikan kepada kita adalah seperti mata air. Mata air yang memberikan kehidupan kepada kita. Mata air yang memberikan kehidupan kepada kita. Ketika kita jadikan Yesus menjadi mata air kehidupan kita, maka firman Tuhan katakan, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku.
Ia telah menjadi keselamatanku. Haleluya. Amin. Dia telah menjadi keselamatan bagiku. Tuhan Yesus telah menjadi keselamatan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini saya mau membawa saudara mengingat kembali tentang apa yang terjadi di Taman Eden. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia dengan begitu sempurna. Tuhan menciptakan manusia itu dengan begitu baik. Luar biasa Tuhan ciptakan manusia itu. Dan manusia itu diciptakan untuk hidup selama-lamanya di Taman Eden. Untuk menjadi berkuasa, untuk menaklukkan semua ciptaan yang lain. Taman Eden itu adalah surga di bumi. Taman Eden adalah surga di bumi. Amin. Persis seperti apa yang ada di surga, itu yang Tuhan ciptakan di Taman Eden. Itu yang Tuhan buat di Taman Eden. Kalau saudara baca dalam Yehezkiel 28, saudara akan tahu di situ bahwa Taman Eden itu ada di surga. Dan Taman Eden itu tempatnya dekat istana. Taman Eden itu letaknya dekat dengan istananya Bapa. Istana Bapa di surga. Kalau saudara jalan-jalan ke Istana Maimun, saudara akan mengerti apa yang saya maksud. Taman selalu berada di dekat istana. Karena raja akan turun jalan-jalan bersama permaisurinya setiap hari. Sore-sore dia akan berjalan. Haleluya. Tuhan setiap hari berjalan-jalan di Taman Eden bersama dengan para permaisurinya. Siapa dulu yang menjadi permaisuri Tuhan? Yang menjadi permaisuri Tuhan dulu adalah para malaikat-malaikatnya. Apa yang saya maksud permaisuri di sini bukan istri. Tetapi yang saya maksud dengan permaisuri adalah kekasih. Kekasih hati Tuhan. Orang-orang yang menjadi daya tarik bagi Tuhan. Yang dicintai Tuhan. Itulah yang saya maksud dengan permaisuri di sini. Dan yang kita tahu dalam Yehezkiel 28 itu berbicara Lucifer lah yang berada di Taman Eden itu. Malaikat Lucifer. Tapi kemudian malaikat Lucifer ini memberontak. Malaikat Lucifer ini ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Akhirnya dia dicampakkan dari Taman Eden itu ke bumi. Dia campakkan dari Taman Eden di surga ke bumi. Dan sampai di bumi dia lihat ada ciptaan lain yang Tuhan ciptakan di bumi dengan Taman Eden yang sama. Kalau saudara lah contohnya berada di sebuah, anggaplah bekerja di sebuah perusahaan yang baik, tapi kemudian tiba-tiba bos saudara pecat saudara, dan kemudian saudara melihat ada pengganti saudara yang ditempatkan di posisi itu, bagaimana sikap saudara? Pasti palak, ya kan? Marah. Oh, dia ini ya, aku akan hancurkan dia. Itulah yang dilakukan Lucifer ketika dia melihat manusia Adam dan Hawa berada di Taman Edennya Tuhan. Dia berusaha menghancurkan, dia menjalankan rencana. Dia melatih seekor ular. Dia menguasai seekor ular. Saya sudah sampaikan, kalau saudara ikuti morning class, saudara tahu di situ bagaimana menjadi domba yang cerdik. Firman Tuhan katakan, hendaklah engkau cerdik seperti, hendaklah engkau cerdik seperti ular. Amin.
Hendaklah engkau cerdik seperti ular. Bagaimana cerdik seperti ular? Kapan ular itu menjadi cerdik? Kalau ular itu sudah dilatih. Ular itu kalau sudah dilatih baru dia bisa menari. Ada yang tiup seruling, misalnya Pak Das tiup seruling, dia pun mulai goyang, saudara. Ya kan? Mulai goyang, dia menari. Harus ada yang melatih, amin. Harus ada yang melatih. Siapa yang melatih ular di Taman Eden? Lucifer. Lucifer menguasai dia. Di dalam Yeskel 28 berkata Lucifer itu cerdik. Lucifer itu penuh hikmat, penuh pengetahuan, sehingga gampang bagi dia untuk melatih ular. Dan dia rasuki ular, menguasai ular itu, dan kemudian ular itu bisa menokoi Hawa, menipu Hawa, memutarbalikkan kebenaran firman, dan kemudian dia kalahkan Hawa. Demikian juga kalau saudara mau menjadi cerdik, maka saudara perlu ada kekuatan khusus yang mengajari saudara untuk menjadi cerdik. Dan kekuatan khusus itu Tuhan berikan kepada kita orang-orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kekuatan khusus itu namanya Roh Kudus, amin. Roh Kudus itu adalah sumber hikmat. Roh Kudus itu sumber pengetahuan. Roh Kudus itu akan mengajar kita untuk menjadi domba yang cerdik. Dan kita kembali ke Taman Eden, saudara. Apa yang terjadi di Taman Eden? Akhirnya melalui ular, iblis bisa menaklukkan musuhnya, yaitu manusia. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ada hukuman yang Tuhan berikan kepada manusia. Mulai dari ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu, waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, ayat 19, mari kita baca bersama-sama. Ayo, mana ini Alkitabnya? Kejadian 3 ayat 19. Ayo konsentrasi yang pegang komputer. Kejadian 3 ayat 19. Ayo buka Alkitabnya, saudara, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Sebab engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Itulah kutuk yang diberikan kepada manusia karena manusia telah melanggar firman Tuhan. Karena manusia telah berdosa, dengan susah payah sampai kepada kematian. Yang semula Tuhan ciptakan manusia itu begitu enak dan luar biasa, yang rencananya adalah hidup selama-lamanya. Tetapi karena dosa,
akhirnya manusia itu akan berakhir di satu titik. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 3 ayat 23 katakan, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah yang menjadi nasib manusia. Inilah yang menjadi nasib daripada manusia. Sudah ditentukan nasibnya. Beginilah nasibnya manusia. Tuhan telah menentukan nasib manusia seperti itu. Jadi saudara sudah tahu nasib manusia seperti apa? Amin. Haleluya. Haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana nasib hidup seorang manusia. Setiap seorang manusia harus mengalami yang namanya kematian. Suatu hari kita harus sampai kepada kematian. Semua orang akan mengalami kematian. Tetapi kata kematian di sini bagi orang yang percaya dan bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus akan menjadi suatu perbedaan. Bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, kematian adalah akhir daripada segalanya. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Yesus, kematian adalah awal kehidupan yang baru. Oleh sebab itu, berbahagialah engkau pada hari ini kalau engkau sudah menjadi pengikut Yesus, kalau engkau sudah ditebus dengan darah anak domba Allah. Kematian Yesus di atas kayu salib sudah memberikan yang terbaik kepadamu. Oleh sebab itu, berbahagialah engkau pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Biarlah pada hari ini setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami duka cita, kiranya Engkau memberikan penghiburan kepada mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami ketakutan akan kematian, biarlah pada hari ini Engkau angkat segala ketakutan dari tubuh mereka, angkat ketakutan dari hati mereka. Engkau berikan penghiburan, kekuatan, pengharapan di dalam Kristus kepada mereka. Dan biarlah Engkau memberkati kehidupan anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Biarlah darah Yesus menutup bungkus mereka, kekuatan yang baru, kasih setia Tuhan bersama mereka. Biarlah mereka menimba air keselamatan daripada Kristus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin. Jadi Bapak Ibu, tetap semangat, stay safe, God bless you.